Kita cek dulu kebenarannya, tapi seandainya ibu merasa, Bang, dari mana dasarnya? Akhirnya ada pertanyaan dari lawyernya NP yang mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi, Bang, kalau ini memang terjadi dan apa tindakan Anda? Saya mengutuk keras, saya mengecam manusia biadab yang buat perempuan ini nangis, bukan untuk saya, karena saya sudah tahu tidak melakukan somasi, tidak memasuk pelaporan, itu kan sah-sah saja. Masa iya di dalam ranah advokasi saya dibatasi bicara, kan sama-sama seorang advokat. Nah, waktu itu akhirnya ada yang menyampaikan cerita itu ke ketua tim, ke Bang. Karena saya memang bergadang, terus saya sakit kepala, saya waktu itu tidur siang, bangun jam 3. Dia udah telepon berapa kali itu, konferen. Terus dia WA, diblokir lah nomor saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya itu nggak merasa punya salah, makanya saya dengan cuitan-cuitannya saya biarin aja. Tapi makin kesini makin menggelitik juga. Dia juga orang nating tulus. Ngapain harus dipanggil-panggil Departemen Sosial untuk itu? Kalau memang yayasan Nopi mengatakan dia bertanggung jawab dan mengurusnya, urusan Nopi aja kasih. Ya kan? Kan gampang kok, simple kok. Bahkan dulu saya merasa ketika kita berperang melawan Nopi, kita hanya kaget aja kok tiba-tiba masuk Denny di acara PRD kemarin itu. Dan saya sudah wanti-wanti, saya ingatkan, Bang Denny, berat loh kalau kalian tetap bertahan, ada peran serta kalian seberat gitu. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian tidak mengerti, kalian yang diprovokasi oleh pengacara-pengacara oknum, oleh oknum-oknum artis, ya, oleh oknum-oknum yayasan yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan Agus sehingga Agus dibenci, sehingga kalian merasa bahwa kalian harus menggugat. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian, kalian hadirlah di pengadilan. Yang berstatement NP narkoboy itu bukan RD Law. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu, bukan saya. Ya, saya datang ke situ sudah difasilitasi, ada medianya, ya kan, tempatnya segala macam. Nah, jangan mengkambing hitamkan teman di sini. Jijik saya lihatnya, ya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kami kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Oh, kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilang ini sini nggak ada urusan bagi saya. Ya, jangan jadi pengecut sesama sahabat. Nggak suka saya. Coba saya mau tanya sama saya ini apa? Sampai sekarang kan saya diblokir. Saya susah berkomunikasi sama dia. Jadi teman-teman, apapun ungkapan saya di situ, kita tahu ketua hukum dari pembela Agus itu kan harus bertanggung jawab dong. Ya, di situ juga saya membela Agus. Kita udah tahu loh cuitan dia di media seperti apa. Yang jelas kalian telah melawan orang buta, orang cacat kalian lawan gitu. Kalau nggak ada korek-korek atau nggak ada penindasan terhadap orang buta, nggak mungkin Agus sampai kantor polisi. Pergi ke sana aja udah setengah mati, apalagi dalam keadaan tidak melihat. Harusnya introspeksi diri dan menyadari kenapa Agus bisa seperti itu. Jangan mengejek Agus seolah nggak ngurus orang buta. Ini adalah bagian daripada perjuangan orang buta untuk mencapai, mendapatkan hak-haknya, hak pengobatan, hak kehidupan, dan hak pendapatan. Saya nggak mau teman-teman advokat saya di situ dinyatakan kepada publik kalau RD Law ini kok sebagai pimpinan begini, karena tahu dari apa yang saya sampaikan itu menyakiti perasaan NP atau Pratiwi Nopianti. Apa salah saya minta maaf? Jangan dikatakan orang minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Di agama kita diajarkan bagaimana kita membalut etik, norma kepatsunan untuk kita bisa sampaikan kepada publik untuk menjaga kondusivitas. Ini masalah pribadi saya menyinggung perasaan NP. Jawaban polisi soal laporan uang donasi Agus Salim, memang Pratiwi Novianti bisa dipenjara. Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cangkrang, M. Agus Salim 32 tahun telah diterima oleh Polda Metro Jaya.
Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi dalam laporan yang terregistrasi dengan nomor LPB 6330 sekian Polda Metro Jaya. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara Mas melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi kepada wartawan. Dirinya mengalami penyiraman air keras pada September 2024 hingga penglihatannya terganggu dan membutuhkan biaya yang cukup banyak, ungkap Agus dalam laporannya. Kemudian korban mendapatkan sumbangan dari donasi terlapor melalui sebuah podcast di mana diumumkan adanya donasi yang bisa dilakukan dikirimkan ke rekening terlapor, ujar Ade. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul sejumlah uang senilai 1,4 miliar. Hanya saja uang donasi itu diminta kembali oleh Pratiwi. Pelapor atau korban merasa mendapatkan ancaman tuduhan dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Polisi menyatakan akan menyelidiki terlebih dahulu mengenai pengakuan dari Agus terkait alasan terlapor meminta kembali uang donasinya. Nilai yang akan didalami poinnya adalah pelapor atau korban merasa difitnah seolah-olah tidak amanah dengan uang donasi tersebut, tegas dia. Sebelumnya Agus disiram air keras oleh bawahannya sendiri berinisial JJS di Jalan Nusa Indah, Cangkrang, Jakarta Barat. Agus menderita luka bakar 90% di tubuhnya, bahkan akibat disiram cairan kimia berbahaya membuat penglihatan Agus terganggu. Dia pun sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Kisah Agus itu viral di media sosial hingga sejumlah YouTuber mengundangnya sebagai narasumber dan memberinya donasi. Pratiwi Novianti curhat penyelesaiannya usai bantu Agus Salim, namun berujung kisruh soal masalah donasi. Sebab diketahui jika Pratiwi Novianti yang sudah memberikan bantuan justru dilaporkan oleh Agus Salim. Hal itulah yang membuat Pratiwi Novianti mengungkap kekecewaannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu Pratiwi mengungkapkan penyesalannya berbuat baik meski diperlakukan sebaliknya oleh Agus Salim. Pratiwi Novianti lantas mengatakan jika tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Gak pernah nyesel memperlakukan orang lain sebaik mungkin, tapi pelajaran yang didapat adalah gak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih, tulisnya dalam unggahannya. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Buat apa balas dendam, orang jahat itu bisa hancur dengan sendirinya, tulis sebuah kalimat dalam unggahan lain. Sementara sebelumnya Pratiwi Novianti tak coba buatkan dirinya dalam menghadapi masalah. Ia menyebut jika musuh hadir karena dirinya merupakan orang penting yang mendapatkan cobaan. Dilansir dari akun Instagramnya @pratiwinovianti.